Nah, ini hasil dari panen kita hari ini, kawan-kawan. Halo Sobat Kebun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku mau ajak Sobat Kebun semua untuk panen cabai di kebun atas. Yuk! Akhirnya sampai di kebun atas, nggak jauh kok. Ini cuma berapa anak tangga ya. Nah, di sini aku memanen cabai yang ada di ember bekas yang sudah pada ketuaan, kayaknya telat manen. Yuk kita. Nah, ini kondisi dari pot-pot yang aku buat dari talang bekas kemarin itu sudah penuh dengan pohon cabai seperti ini dan buahnya sudah lumayan banyak. Dan ini sebenarnya sudah agak telat sih kawan-kawan untuk panennya karena kemarin-kemarin kan aku panennya dikit-dikit aja ya sesuai dengan kebutuhan yang aku butuhkan di dapur. Tapi ternyata pohonnya ini terlalu banyak dan buahnya itu terlalu banyak buat skala rumah tangga kecil saya. Akhirnya ya itu agak kering gitu di pohon. Tapi nggak apa-apa, nanti yang kering-kering itu akan saya keringkan sekalian dan nanti akan saya buat dengan jadi chili oil yang bisa dinikmati untuk makanan-makanan lainnya. Ini kebunnya sempit kawan-kawan, jadi harus melipir-melipir kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira dapat berapa ton ini ya? Kalian sering nggak sih motek cabai gini terus tiba-tiba batangnya keikut jadi patah gitu? Dulu sering sih, cuma setelah belajar akhirnya bisa juga sih pakai gunting. Sama agak ribet aja kalau ya ada yang patah ini, lumayan lah buat cabai kering. Dijemur terus dikeringin deh buat bubuk cabai, enak juga. Ini di belakang saya ini apa namanya? Saya lagi benih sawi Hongkong. Ini mau saya panen semua kayaknya. Dihabisin semua. Kan tempatnya mau dibersihin. Mau diganti tanaman baru. Harusnya sih cabai ini bisa sampai bertahun-tahun ya. Kalau tempatnya bagus sih, luas, enak gitu ya. Semua ini kan tempatnya terbatas. Harus dirotasi dengan tanaman lain. Soalnya cabai sudah mulai ada yang berbunga juga di depan atau di samping itu. Yang ini aku mau nanam apa ya? Yang tanaman yang kecil-kecil aja gitu kayak. Paprika kan nggak terlalu setinggi ini ya. Jadi aku mau tanamin itu aja. Soalnya terlalu rimbun kawan-kawan ini. Kalau terlalu rimbun gini, ini beberapa daunnya sudah ada kutu putih. Dan kalau saya sih biasanya kalau ada kutu gitu, saya potek aja tempat tersebut, dibuang gitu. Malas nyemprot kadang-kadang. Panen gini tuh healing banget ya kan, bisa menyenangkan sekali. Jadi sesuatu yang kita tanam dari sebutir biji yang kecil bisa menghasilkan cabai sebanyak ini itu, aduh subhanallah banget dah. Dan mulai dari nanam, mulai dari merawat, terus apa ya, nyemprot, panen, itu ada proses-proses yang harus kita nikmati. Jadi kalau kita nggak menikmati prosesnya ya kita merasa, ih capek, ih ada hama, males nggak mau nanam lagi gitu. Dulu saya juga seperti itu, tapi sekarang sudah mulai menikmati prosesnya. Ya nikmat lah, dinikmati aja kawan-kawan. Kalaupun ada hama ya udah, kalau sedikit sih saya biasanya biarin karena ya udah berbagilah dengan ekosistem yang ada di sini. Tapi kalau banyak ya saya semprot. Kalau habis gitu kan nggak adil juga ya si hamanya, kurang ajar kan. Ini yang atas-atas ini. Aku kemarin sudah mulai bibit cabai ini. Jadi yang cabai-cabai pertama itu saya ambilin untuk dijadikan bibit. Sudah lumayan. Kita habiskan sekalian kawan-kawan. Sebenarnya ini nanti bisa ditanam ulang sih itunya, batangnya. Jadi pruning lagi, dipangkas lagi, terus ditanam ulang lagi. Itu biasanya bagus. Nah, kayak gini nih. Ini nih. Jadi daunnya ikut sampai setinggi ini ya. Tinggiku itu 173. Jadi kita bisa manfaatin ember-ember bekas yang ada di rumah untuk membuat
nanam seperti ini kawan-kawan. Think twice, oh aduh kalau kata orang-orang gitu segitu. Jadi sebelum barang itu dibuang, dipikirkan 2 kali lagi. Ini barang kira-kira emang beneran udah jadi, sudah seharusnya dibuang gitu. Kalau saya gitu sih. Jadi kalau memang kalau memang masih bisa dimanfaatin lagi. Atau coba habis ini di pruning, terus di ini lagi ya, aku selesaikan ini dulu, nanti hasilnya aku kasih lihat ke kalian deh. Asli beneran menanam itu emang nyenengin banget deh, kalian harus coba sendiri. Oke kawan-kawan, ini aku lagi menghabiskan cabai-cabai yang ada di pohon ini, di tower gardenku dari ember bekas cat ini. Ini aku cerita sedikit ya, embernya itu aku buat dari ember yang ukuran 20 liter. Terus satu ember itu aku kasih berapa lubang tanam ya, 2, 2, 2, 6, sekitar 6 lubang tanam. Dan yang paling atas ini kan ada 3 ember, berarti 12, 12, 18. Ya 18 tambah 3, berarti 21 lubang tanam. 21 yang 3 itu untuk tanaman ini sih sebenarnya untuk paprika. Jadi yang aku tanemin untuk cabai itu sekitar 18 lubang tanam. Dan itu lumayan banget sih kawan-kawan. Nah, halo kawan-kawan. Ini hasil panen kita dapat segini. Lumayan ya. Ada paprikanya ada 2. Terus ternyata tadi di atas itu masih banyak paprika yang kecil-kecil. Jadi kayaknya aku akan ngasih kesempatan buat si pohon-pohon cabai itu untuk berbuah lagi. Dan nanti akan kupangkas habis, terus disemprot dengan air bawang dan disiramin dengan fermentasi air cucian beras, karena air bawang akan merangsang pertumbuhan si tanaman dan air cucian beras itu akan merangsang tumbuhnya tunas-tunas baru. Lumayan ya. Tadinya tower ini mau aku ganti dengan tanaman-tanaman lain yang lebih kecil, seperti kayak pohon-pohon paprika yang dia nggak terlalu tinggi gede gitulah kayak cabai ini. Tapi melihat suasana perbatangannya masih bagus, akhirnya saya pangkas saja, saya pruning, berharap nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru dan tunas-tunas barunya itu akan kembali berbuah karena asupan nutrisi yang ada di komposter itu masih banyak sepertinya dan bagus. Nah, aslinya tuh cuma segini. Tadi itu karena ketutupan banyak banget itunya. Nah, ini kan masih banyak nih paprika-paprika yang mau berbuah. Sayang kalau dibabat habis, jadi aku kasih kesempatan si ember-ember bekas cat ini untuk kembali berbakti. Nah, ini yang kemarin aku bilang itu dia komposter. Jadi dia sampah-sampah dapur bisa kita masukin ke sini. Atau hasil-hasil pruningan kayak gini misalnya, bayam atau apa. Atau rumput-rumput liar ini bisa kita masukin langsung ke sini. Nah, gitu. Jadi dia akan jadi nutrisi buat si tanaman ini. Makanya dia sampai bongsor segede gitu. Itu begitu. Jadi ketika kita siramin di sini, dia akan turun ke bawah dan semua akan tersirami. Ini aku konekin dengan sistem pengairan otomatis yang ada di kebun. Kawan-kawan kalau mau lihat gimana cara membuatnya, silahkan klik di link pojok kanan atas ya. Ini sebenarnya siraman otomatis ini aku aktifin ketika aku lagi pergi, misalnya aku lagi pergi lama, itu aku aktifin. Kalau di rumah sih sebenarnya aku siramin sendiri. Aku lebih seneng siram manual kalau lagi di rumah. Jadi bisa taking care, waduh apa sih namanya? Merawat tanamannya juga. Ini karena saking rimbun tadi udah ada hama putih juga. Nanti kita semprot ya dengan pestisida alami. Terus ini nanti akan aku semprot dengan air bawang merah supaya dia menumbuhkan sebagai ZPT sih. Air bawang merah itu sebagai zat pengatur tumbuh dan dia akan merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru nanti. Itu dan juga akan aku sirami dengan air pupuk cair fermentasi di air cucian beras, karena dia akan mengandung banyak sekali mineral yang dibutuhkan oleh tanaman ya, misalnya kayak vitamin B1 dan sebagainya gitu. Jadi akan merangsang pertumbuhan akarnya cepat, pertumbuhan tunasnya cepat gitu. Yang ini harus dibuang karena sudah banyak hama putihnya juga. Nggak boleh dimasukin ke sini. Sebenarnya bisa aja, tapi aku takut aja nanti ada sesuatu yang nggak beres. Jadi mending aku buang aja.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke orang-orang terkasih di sekeliling Anda. Kalian juga bisa dukung channel ini supaya berkembang terus dengan cara subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Karena ketika kalian menghidupkan lonceng notifikasi, kalau aku ada upload video baru, kawan-kawan dapat notifikasi. Itu dulu video kali ini. Beres-beres kebun, babatin ember bekas ini untuk menanam cabai, aku beresin. Dan teman-teman, nanti aku buatnya sendiri ya video tentang gimana cara membuat ember-ember bekas cat ini untuk menanam. Itu, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.